Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Futriani dari kelas 11 IPS 2. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan, agama, maupun sosial. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Seperti yang sudah kita ketahui, hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 17. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Contoh dalil dari hadis Nabi tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina adalah sebagai berikut. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ama wa hadzu marhamin, yang artinya janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat sendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam agama Islam, kita dilarang untuk melakukan pergaulan bebas, pacaran, atau berteman kepada lawan jenis tanpa batasan, sebab yang demikian adalah perbuatan yang mendekatkan kita terhadap zina. Ada beberapa dalil nakli hadis yang mengatur tentang larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Yang pertama, jadikan agama sebagai pedoman dalam bersikap. Cara menghindari perilaku tercela yang pertama, yakni dengan berpegang teguh pada agama. Anda tidak bisa mempelajari agama secara setengah-setengah. Misalnya saja, Anda sholat tapi mencuri. Ya, itu jelas tidak boleh. Dosa. Agama tidak hanya mencakup ibadah saja, namun juga aspek kehidupan lainnya termasuk akhlak. Apabila Anda mempelajari agama secara menyeluruh, lalu menjadikannya sebagai pedoman hidup, maka Anda akan selamat dari hal-hal buruk yang membahayakan. Nomor 2. Selektif dalam memilih teman. Sejak memasuki era globalisasi, pergaulan remaja di Indonesia tampak semakin bebas dan jujur memilukan, terutama di kawasan metropolitan. Anda bisa melihat sendiri bagaimana perilaku para remaja yang seolah-olah sudah tak peduli lagi dengan budaya timur. Pakaian mereka cenderung seksi, suka berfoya-foya dan main klub, mabuk-mabukan, pacaran dengan tanpa batas, yang jelas benar-benar mengerikan. Jika Anda tidak ingin terjerumus ke dalam perilaku tercela, maka Anda harus pintar-pintar memilih teman, sebab lingkungan itu memberikan pengaruh besar terhadap baik buruknya seseorang. Yang ketiga, mempunyai prinsip hidup yang kuat. Jangan mudah ikut-ikutan. Apabila Anda sudah mempunyai prinsip untuk menjadi orang yang baik, enggak mau mencuri, enggak mau membuli orang lain, enggak mau mabuk, maka peganglah prinsip tersebut dengan teguh. Ikuti kata hati Anda. Sekalipun teman-teman Anda merayu, jangan didengarkan. Anda tidak perlu takut dibilang kuper atau enggak gaul. Biarkan saja mereka memanggil Anda dengan apapun itu. Itu lebih baik daripada Anda harus ikut-ikutan jadi orang yang berperilaku tercela. Nomor 4. Sering-seringlah introspeksi diri. Kebanyakan orang cenderung tidak sadar saat melakukan hal yang tercela. Mereka menganggap apa yang diperbuat itu benar, sehingga terus mengulanginya lagi dan lagi, sampai sikap tercela itu menjadi kebiasaan. Nah, Anda janganlah menjadi orang yang demikian. Daripada Anda sibuk menjudge orang lain, lebih baik introspeksi diri sendiri.
Apakah selama ini sikap Anda sudah benar? Apakah sesuai aturan agama? Atau jangan-jangan Anda sering melakukan hal-hal yang tidak bermoral? Coba sesekali luangkan waktu untuk memikirkan hal tersebut. Jika memang Anda merasa banyak salah, maka segeralah bertaubat. Tak ada kata terlambat untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik. Yang kelima, hindari menonton hal-hal yang negatif. Berikutnya, cara menghindari perilaku tercela adalah dengan menghindari tontonan yang berunsur negatif, seperti film-film dewasa atau film yang banyak mengandung kekerasan. Sebaiknya sih gak usah ditonton. Selain itu, memberikan manfaat. Tontonan seperti itu juga bisa mempengaruhi pikiran Anda menjadi keruh. Bahkan bagi beberapa orang yang masih labil, mereka yang nggak punya moral bisa saja meniru adegan tercela itu lalu mempraktekannya di dunia nyata. Sungguh berbahaya memang. Yang keenam, utamakan pendidikan. Fungsi pendidikan itu tidak hanya untuk mencari gelar dan pekerjaan semata, tapi juga mendidik perilaku diri agar lebih beradab. Dalam artian bisa membantu Anda terhindarkan dari perbuatan menyimpang. Dengan Anda bersekolah, maka wawasan Anda akan semakin luas. Anda akan memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat untuk hidup, mulai dari kehidupan agama, ilmu tentang hukum, menggunakan laptop, cara bersosialisasi, dan sebagainya. Ilmu-ilmu tersebut secara tidak sadar langsung akan membentuk pribadi Anda menjadi seseorang yang lebih baik. Jika Anda sanggup mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, tentu Anda akan bisa menghindari perilaku tercela. Yang ketujuh, isi waktu luang dengan kegiatan positif. Daripada Anda menghabiskan waktu Anda untuk nongkrong gak jelas, ngerokok, gosipin orang sekampung, atau mungkin juga mabuk-mabukan, lebih baik Anda isi waktu luang Anda dengan kegiatan yang positif, aktivitas yang memberikan manfaat dalam hidup Anda. Misalnya saja membaca buku, mengikuti seminar, mendengarkan kajian agama, atau melakukan hobi-hobi seperti memasak, menulis, melukis, menjahit, main sepak bola, atau apapun itu yang Anda sukai. Semua itu jelas lebih menyenangkan dibanding melakukan hal-hal yang tidak mempunyai manfaat. Jadi, semakin sering Anda melakukan aktivitas positif dan berkumpul dengan bersama-sama orang-orang yang baik, maka resiko Anda terjerat dalam perbuatan tercela juga akan semakin terminimalisir. Demikian dari saya, semoga kita terjauhi daripada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.